Ya, selamat pagi Terpes. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bang Andeska. Alhamdulillah, pagi ini saya berada di kawasan wisata Seribu Batu di wilayah Mangunan Bantul, Yogyakarta. Udaranya sejuk banget. Suasana lokasi mantap dengan pohon-pohon pinus. Kawasan wisata yang sudah cukup mantap di Jogja. Tapi persoalannya bukan itu yang akan menjadi topik bahasan kita pagi ini. Ini terkait isu kampung halaman di Bangka Belitung dalam pekan-pekan terakhir yang cukup mengundang perhatian dan rasanya kurang pantas terjadi di bulan suci Ramadan ini. Pertama, kita dikagetkan dengan kasus penangkapan paksa mantan kepala dinas kehutanan oleh pihak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, ya, Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung dan Kejari Pangkal Pinang, ya, terhadap Marwan, ya, Marwan yang konon telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung atas kasus kasasi yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang atas putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam kasus pisang, menanam pisang tumbuh sawit yang melibatkan setidaknya ada 4 pimpinan dan staf di Dinas Kehutanan Bangka Belitung serta ada beberapa pengusaha. Dan yang lain kini sudah berada di rumah tahanan Tua Tunuh kalau nggak salah, ya, di Pangkal Pinang. Pihak Kejati dan pihak Kejari sejatinya berpegang teguh, selain keputusan itu masih ada hak keputusan terhadap tersangka oleh Mahkamah Agung yang dikesankan sudah berkekuatan hukum tetap, ya, tapi masih ada hak-hak yang melekat di yang bersangkutan, hak-hak kemanusiaannya, hak-hak perlindungannya, ya, yang itu tidak perlu kita abaikan. Apalagi kita tahu bahwa masih ada peluang hukum yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan, yakni melakukan peninjauan kembali dari keputusan MA tersebut. Artinya belum ingkrah, ya. Anda ingkrah pun tadi hak-hak kemanusiaan itu tetap harus dilindungi. Karena itu keprofesionalan seorang dari penegak hukum itu haruslah ditunjukkan kepada masyarakat, ya. Dalam kasus ini sejatinya pihak kejaksaan tidak patut mempertontonkan cara-cara yang tidak profesional seperti itu. Kendati sudah dilakukan dengan 3 kali panggilan, tapi yang bersangkutan tidak kooperatif, tentu tidak dipermalukan seperti itu. Apalagi baru saja yang bersangkutan menjalankan ibadah sholat Jumat. Nah, banyak langkah yang bisa dilakukan, pendekatan yang bisa dilakukan, tidak harus menunjukkan kekuasaan seperti itu.
inilah cermin ketidakprofesionalan dari pihak aparat hukum di daerah Provinsi Bangka Belitung. Padahal salah satu misi pendirian Provinsi Bangka Belitung ingin menjadi percontohan dalam penegakan hukum yang benar, bahwa setiap aparat hukum itu harus profesional dan menghayati tugas dan tanggung jawabnya, tidak didasari dengan tampilan-tampilan kekuasaan. Ini kasus sangat memilukan dan memalukan. Kasus kedua yang cukup meramaikan dan membuat terkaget mata ya. Ini kasus terkait dengan wakil gubernur Bangka Belitung, terkait rumah dinas wakil gubernur Bangka Belitung, ya, bahwa terviral sejumlah orang menarik kembali, membawa kembali perangkat rumah wakil gubernur yang konon belum dibayar oleh Pemda Provinsi, sehingga pihak pemasok menarik kembali, dan ini memang sangat memilukan dan memalukan. Ya toh, terlepas bagaimana persoalannya, ini semestinya tidak harus terjadi. Andai kata pengadaan barang itu memang tidak mengikuti prosedural yang benar, artinya dilakukan mendesak, sifatnya darurat, sejatinya tidak perlu hal-hal yang pengambilan balik tersebut, dan pemerintah provinsi bisa membayar kepada pemasok, ya, barang tersebut. Hanya pertanyaannya, bagaimana kasus ini bisa terjadi, ya, dan kenapa provinsi tidak mau membayar? Pertama, alasannya yang saya dapat informasi, ya, bahwa pengadaan barang tersebut dilakukan secara langsung, ya, ditunjuk oleh saran, nggak tahu siapa, apakah itu pengadaannya itu dilakukan oleh Biro Umum Pemda Provinsi atau wakil gubernur secara langsung. Yang sudah pasti gubernur kurang begitu berkenan atas tindakan tersebut, ya. Pengadaan barang itu memang dilakukan penunjukan secara langsung sebelum, ya, informasi yang saya dapatkan sebelum pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan. Artinya sebelum resmi, ya, kalau bicara resmi dilantik, walaupun sudah terpilih, ya, sejatinya kan belum boleh ada satu tindakan apapun, tapi nyatanya sudah terjadi, ya. Dan siapa yang diuntungkan dari kasus ini, itu mungkin bisa kita telusuri. Nah, ada sebetulnya bisa penyelesaian dengan baik kasus ini, ya, andai kata tidak dilatar-belakangi dengan hal-hal lain. Banyak kasus pengadaan barang tanpa prosedur yang benar, prosedur yang resmi, gitu ya, secara langsung. Ini andai kata memang barang itu betul-betul bermanfaat, ya, dan sifatnya mendesak dan darurat, gitu. Lalu tidak ada yang diuntungkan, ya, kecuali pengadaan itu sesuai dengan harga resmi yang benar, ya, tidak di markup begitu, ya. Nah, mungkin itu bisa dilakukan secara
secara seperti itu. Namun kembali itu tergantung pada mens reanya ya, niatnya. Apakah ada niat jahat di balik itu? Ya kalau niat jahatnya, niatnya ada untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, ya mohon maaf, misalnya tim sukses atau siapa. Nah, apakah hal-hal yang seperti kebijakan-kebijakan yang sering terjadi bisa unsur pemaaf, unsur itu bisa berlaku dalam kasus seperti ini. Nah, namun demikian, kita memang menyayangkanlah hal-hal ini terjadi, ya terlebih lagi pemerintahan gubernur dan wakil gubernur sekarang baru berjalan sekitar belum lagi justru 1 tahun. Ayo kita mengoreksi, mengevaluasi kita masing-masing mau dibawa kemana Provinsi Bangka Belitung ini, ya. Ayo pemimpin-pemimpin yang ada di Bangka Belitung tidak usah sungkan-sungkan mengundang banyak masyarakat, mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk bareng untuk menentukan arah, ya, sehingga Provinsi Bangka Belitung dalam menghadapi 25 tahun kedua provinsi ini betul-betul sesuai mimpi-mimpi para pendiri-pendirinya. Ya, para gini ya, para ya, siapa yang diberi kesempatan untuk bertanggung jawab mengelola provinsi pada saat ini hendaknya merefleksikan diri dan menengok apa niat baik dari provinsi mendirikan para pendiri provinsi untuk Bangka Belitung ke depan ini. Nah, seperti info mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.